Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aizatul Alwiyah dari kelas C Teknik Informatika. Untuk pertemuan ketujuh, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Barat kontemporer. Mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu Bapak Ibnu Ali MPhil I. Pendahuluan. Filsafat Barat kontemporer mencakup berbagai aliran pemikiran berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga abad ke-21. Jika filsafat modern Descartes sampai Hegel berpusat pada rasionalitas, kesadaran, dan kepastian pengetahuan, maka filsafat kontemporer justru mengkritik dan warisan modernisme tersebut. Para filsuf kontemporer tidak lagi hanya bertanya apa yang benar atau bagaimana kita mengetahui, melainkan siapa yang berpihak dalam konteks kekuasaan apa pengetahuan itu muncul. Filsafat kontemporer adalah tesis dan refleksi diri dan moral, sosial, dan spiritual yang dihasilkan oleh modernitas, industrialisasi, perang dunia, alienasi manusia, dan relativisme budaya. Baik, di sini filsafat kontemporer muncul sebagai kritik terhadap modernisme, yaitu terlalu menekankan rasio dan kepastian. Para filsuf di sini moral, spiritual, sosial, kemajuan modern seperti industrialisasi, perang, dan kehilangan makna hidup. Kontemporer berarti filsafat yang berkembang dan berpengaruh pada zaman modern akhir hingga masa kini. Dalam kurung utamanya adalah keberagamannya, mencakup eksistensialisme, fenomenologi, analitik, strukturalisme, hermeneutika, postmodernisme, dan pragmatisme. Jadi, filsafat kontemporer berasal dari kata Latin "con", yaitu bersama, dan tempus, yaitu waktu, yang berarti filsafat masa kini atau filsafat yang berkembang zaman modern akhir hingga sekarang, yaitu abad ke-20 sampai 21. Ciri-cirinya di sini adalah aliran dan eksistensialisme, fenomenologi, analitik, strukturalisme, rasionalitas modern. Modernitas mendapatkan rasio sebagai ukuran tunggal kebenaran. Filsuf kontemporer menilai hal itu demokrasi dan totalitarian. Yang kedua, di sini ada perhatian eksistensi manusia tidak hanya berpikir dalam kurung tapi juga makhluk yang hidup, merasa, menderita, dan menjadi lemah. Ciri-ciri terhadap dominasi rasio pada masa modern. Para filsuf kontemporer menilai bahwa ketika
jika rasio dijadikan kontemporer dijadikan ukuran tunggal kebenaran, hal itu justru membuat manusia terasing alienasi tersebut, kehilangan kemanusiaannya didominasi dan melahirkan kekuasaan yang menindas totalisme. Karena itu mereka menekankan bahwa manusia dunia modern dengan fondasi moral dan spiritual. Terhadap nihilisme, yaitu keadaan ketika hidup dan nilai-nilai tidak lagi memiliki makna. Kemudian di sini berpendapat bahwa tidak hanya alat untuk menyampaikan pemikiran, tetapi juga membantu cara berpikir dan memahami realitas. Artinya, makna dan pandangan manusia bergantung pada struktur dan konteks bahasa yang digunakan. Kemudian ciri-ciri umum yang kelima, pluralitas dan relativisme. Tidak ada satu sistem filsafat yang mampu menjelaskan seluruh kenyataan. Setiap perspektif bersifat parsial dan tekstual. Seperti ide kemajuan, rasionalitas, dan perbedaan tunggal. Nah, di sini budaya, sejarah, dan pengalaman manusia yang berbeda-beda. Kemudian deskripsi terhadap narasi besar, di sini filsuf seperti Jean-Francois menolak narasi besar seperti ide kemajuan, rasionalitas universal, atau kebenaran tunggal. Filsuf kontemporer lebih menekankan keragaman, perbedaan, dan kritik terhadap kekuasaan yang tersembunyi di balik klaim kebenaran tersebut. Seperti perkembangan ilmu sosial dan humaniora, perubahan sosial dan budaya. Nah, jadi di sini krisis modernitas yaitu kepercayaan bahwa akal dapat membawa kemajuan moral dan sosial terbukti keliru karena kemajuan teknologi justru bukan perang, kehancuran, dan krisis spiritual. Bukan rasionalitas tanpa moral, tidak menjamin kemanusiaan. Kemudian perkembangan ilmu sosial dan humaniora di sini yaitu ilmu-ilmu seperti antropologi, linguistik, psikoanalisis, dan sosiologi menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional, melainkan dibentuk oleh budaya, bahasa, dan bawah sadar. Karena itu, filsafat perlu dialog dengan ilmu-ilmu lain agar lebih memahami realitas manusia. Kemudian di sini perubahan sosial dan budaya, globalisasi dan media massa membuat manusia hidup dan dunia citra dan simbol, bukan kenyataan sejati. Jadi akibatnya banyak orang lebih fokus pada penampilan dan citra diri sejarah makna hidup yang sebenarnya.
historis karakteristik transisi dari idealisme ke kritik terhadap modernitas. Tokoh utamanya sini C. Kierkegaard. Periode awal abad ke-20, kata karakteristik filsafat eksistensi dan fenomenologi. Tokoh utamanya di sini Russell, Heidegger, Sartre. Periode pertengahan abad ke-20, strukturalisme dan filsafat analitik. Tokoh utamanya di sini Wittgenstein, Saussure, Lévi-Strauss. Periode akhir abad ke-20 sekarang, karakteristik postmodernisme, hermeneutika kritis, dekonstruksi. Tokoh utamanya di sini Derrida, Foucault, Habermas. Jadi itulah perkembangan historis periode abad ke-19, 20, pertengahan 20 dan 20. Seperti itu. Eksistensialisme di sini latar belakang muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme dan positivisme. Dunia modern dianggap mengabaikan eksistensi individual manusia dan menjerumuskannya dalam sistem tanpa makna. Di sini ada gagasan utama, tujuan, kemudian contoh relevan. Di sini ada eksistensi mendahului esensi, kecemasan dan keautentikan. Kemudian kematian Tuhan. Nah, tujuannya di sini membebaskan manusia dari keterasingan dan mendorong tanggung jawab moral dalam kebebasan. Contoh relevansinya di sini dalam dunia modern yang penuh tekanan sosial dan algoritma digital. Eksistensialisme mengingatkan pentingnya keaslian diri dan kebebasan memilih hidup. Lanjut ke fenomenologi. Di sini ada tokoh utama, konsep kunci, tujuan. Fenomenologi, tokoh utamanya Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau. Konsep kuncinya di sini intentionality, epoche, Lebenswelt. Tujuannya di sini mengembalikan filsafat pada pengalaman manusia sebagai bana dialami, bukan sekedar teori abstrak. Jadi fenomenologi di sini berusaha memahami pengalaman manusia sebagaimana adanya sebelum dipengaruhi teori atau penilaian. Kesadaran selalu terarah pada sesuatu atau intentionality. Artinya tidak ada tiga objek melalui apoche. Apoche seseorang pemuda menunda penilaian tentang benar salahnya dunia luar agar bisa melihat pengalaman secara murni dan jujur. Konsep Lebenswelt di sini yaitu dunia kehidupan, di mana siswa sumber pengetahuan jadi berasal dari pengalaman sehari-hari yang nyata. Tujuan akhirnya di sini adalah mengembalikan filsafat pada pengalaman langsung manusia, bukan pada interaksi seperti. Kemudian pragmatisme di sini tokoh utamanya Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey. Gagasan pokoknya di sini kebenaran bukan sesuatu yang mutlak, melainkan apa yang berfungsi secara praktis dan kehidupan. Nah, jadi di sini fokus aliran pandangan ini berasal dari pragmatisme, yaitu menilai bahwa kebenaran diukur dari manfaat dan hasilnya dalam kehidupan nyata, bukan dari kesesuaian dengan ide atau teori absolut. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai alat praktis untuk memecahkan persoalan manusia, bukan untuk mencari hakikat tadi. Seperti itu. Begitu juga etikanya dan pendidikan harus berfokus pada pengalaman langsung dan tindakan nyata agar memilih nilai dan relevansi dan kehidupan.
Filsafat analitik dan bahasa. Di sini ada tokoh kunci fokus kajian gagasan utama. Tokoh kuncinya di sini Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. Fokus kajiannya di sini bahasa merupakan medium berpikir. Banyak persoalan filsafat muncul karena kesalahan pengguna bahasa. Gagasan utamanya di sini ada 3. Theory of language, language analysis, logic. Jadi di sini fokus aliran ini adalah filsafat analitik yang menekankan bahwa bahasa adalah kunci untuk memahami dan memecahkan masalah filsafat. Gagasan utamanya di sini yaitu Picture of Theory of Language. Artinya bahasa mencerminkan struktur identitas seperti gambar yang mewakili dunia. Yang kedua, language di sini kata bergantung pada cara dan konteks penggunaannya dan kehidupan sehari-hari. Kemudian analisis logisnya di sini artinya suatu pertanyaan hanya bermakna jika dapat diuji atau postmodernisme. Pikiran pemulihan dimensi kemanusiaan dan makna di tengah dunia yang terlalu teknologis. Ia mengajak kita berpikir secara reflektif, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Filsafat kontemporer bukan mencari jawaban akhir, tetapi memperluas cara kita memahami pertanyaannya. Di kesimpulan akhirnya di sini yaitu filsafat barat kontemporer tidak menolak akal, tetapi berusaha mengembalikan keseimbangan antara rasio dan kemanusiaan dunia yang didominasi teknologi dan logika efisiensi. Filsafat ini mendorong manusia untuk berpikir reflektif, terbuka, dan bertanggung jawab secara etis. Nah, jadi tujuannya bukan menemukan jawaban mutlak, melainkan seperti itu. Dari filsafat kontemporer di sini adalah filsafat barat kontemporer bukanlah penolakan terhadap akal, melainkan pemulihan dimensi kemanusiaan dan makna di tengah dunia yang terlalu teknologis. Ia mengajak kita berpikir secara reflektif, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Filsafat kontemporer bukan mencari jawaban akhir, tetapi memperluas cara kita memahami pertanyaan. Nah, dari filsafat barat kontemporer di sini mengembalikan keseimbangan dan kemanusiaan di tadi ini mendorong manusia untuk berpikir reflektif, terbuka, dan bertanggung jawab secara etis terhadap sesama dan tujuannya di sini bukan menemukan jawaban mutlak, melainkan memperluas cara memahami dan pertanyaan makna hidup, agar manusia tetap sadar dan bijaksana dalam menghadapi kompleksitas zaman modern. Seperti itu. Untuk memahami lebih jelas, lebih mendalami memahaminya, teman-teman bisa membaca di buku Filsafat Umum.